ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hingga persoalan batin yang mungkin dihadapi oleh pemirsa di rumah saat ini yang membuat hati terkadang terasa berat dan juga lelah. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini bersama dengan Ustadz kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Agus Dodi MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ustadz, kita nggak berdua aja ternyata Ustadz di studio Siap. ini. Sudah ada bunda-bunda, ibu-ibu yang menemani kita saat ini, yaitu bunda-bunda dari Majelis Taklim Akbar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah rame. Sekitar berapa orang ini? 40, Masya Allah. Sudah dari jam berapa ini di studio bunda-bunda? Dari subuh. Jam subuh Ustadz ya. Alhamdulillah bunda-bunda sudah semangat hari ini. Boleh kita tes dulu ya. Ini kan di Dakwah TVRI ini punya suatu tagline. Kalau memang bunda sudah semangat dan sudah siap untuk menerima ilmu hari ini, disilakan kita tunjukkan. Saya tes terlebih dahulu ya. Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Nah, akor berarti Ustaz. Memang kelihatan kalau misalkan bunda-bunda ini sudah semangat menerima ilmu dari tema kita hari ini ya. Karena persiapannya dari subuh. Karena persiapannya dari subuh. Nyiapin bajunya dari kemarin malah Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz membahas tema kita hari ini yaitu ketika hidup terasa melelahkan. Boleh dikasih pembukaan terlebih dahulu Ustaz, mungkin bagaimana kita melihat Islam itu memandang rasa lelah yang dialami manusia dalam menjalani kehidupan. Juga mungkin mengapa hampir setiap orang itu pernah mengalami fase hidup yang terasa berat dan melelahkan dalam pandangan Islam itu sendiri. Silakan Ustaz untuk diawali. Kami izin. Ya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini wajah-wajah berseri pasti lagi banyak duit ini. Tidak cocok dengan tema kita. Lagi wajah-wajah berseri ini lagi banyak duit. Karena awal bulan Iya baru gajian kan Bu Iya. Tapi ibu bapak, ibu-ibu meskipun ini di awal bulan, tapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin suaminya tidak pegawai tetap. Ada yang pegawai tetap awal bulan dia nerima gaji. Ada yang dia pegawainya harus setiap hari karena pendapatannya harian. Nah, jadi yang pendapatan harian ini tidak kenal yang namanya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, seluruhnya sama. Nah, caknya kalau dijingok dari wajah ibu-ibu yang sedang berseni, suami ibu ini pejabat galau ini. Wong kayo lamo galau. Wong kayo lamo yang masih kayo. Ada wong kayo lamo tak lagi kayo. Iya, ibu-ibu ini wong kayo lamo yang masih kayo, luar biasa ya. Ibu-ibu, tema yang sangat menarik bahwa kehidupan ini dihadapkan dua hal. Satu, ada siang pasti ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada kaya pasti ada miskin. Ada sehat pasti ada sakit. Ketika ibu lagi banyak duit, ibu bahagia tak? Bahagia. Kalau beliau ngenjuk kontan dengan ibu sikok wong 10 juta, senang tak Bu? Oh senang nian. Kaki habis acara ni kita tanda tangan sikok wong 10 juta. Tapi ketika ibu lagi buntu, suami ibu lagi tak ngenjuk duit, listrik mati, belum dibeli tokennya, pam belum dibayar duitnya, anak-anak nak bayaran sekolah, pening tak kepala Bu? Pening kepala. Piring jadi sasaran. Bukan piring kita goco, tapi piring kita lempar ke lemak kalau kena dinding, kena rai wong rumah. Wong rumah lah capek kena babitan piring, alang kada lemaknya. Makanya ibu, ketika orang sehat, ketika orang banyak uang, itu tidak usah diajari, pasti lemak kalau hidupnya. Ya tak Bu ya? Kalau pesan wong tua kami,
Gus, kalau jadi wong kayo, dak usah nak belajar. Jadi wong kaya dak usah belajar. Tapi kalau jadi wong miskin harus belajar. Karena tidak semua orang bisa jadi orang miskin. Tapi semua orang bisa jadi orang kaya. Dak usah belajar, Bu. Kalau ibu banyak duit, pacak kalau hidup ini. Ya tak, Bu ya? Yang bengak jadi pintar. Tapi kalau miskin, kadang yang pintar jadi bengak. Jadi harus belajar hidup miskin. Kalau kaya tidak usah belajar. Di dalam semua hadis ya, ini harus kita renungkan terhadap kehidupan kita yang seperti ini. Jangan kalau lagi kaya kita bahagia, lagi buntu kita bersedih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini menarik sekali. Ajabal li amril mu'min, inna amra kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kenapa? Karena seluruh urusan orang mukmin itu semuanya baik. Semuanya apa? Baik. Tak kating dah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Urusan ini tidak akan pernah ibu dapatkan, pemirsa dapatkan, kecuali bagi orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman. Ibu mukmin kalau kan? Insya Allah. Calon-calon penghuni surga ini. Nak masuk surga sekarang apa kaget? Oh kaget. Mana masuk sekarang mati dulu. Ya. Ibu, seluruh urusan orang mukmin itu baik galau-galau. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Ketika orang mukmin itu dinjuk nikmat, dinjuk duit banyak, belagaklah di dia, cantiklah di dia, pintarlah di dia, hebatlah di dia, pejabatlah di dia, berduitlah di dia, segala-galanya di dia galau. Maka itu adalah terbaik untuk dia. Ketika dia bersyukur. Sebaliknya, fa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Ketika seorang mukmin itu mendapat ujian, mendapat cobaan, gawe yang tak lemak, dia sabar, maka itu terbaik untuk dia. Jadi kayo terbaik untuk kita dengan catatan bersyukur. Yang saro itu adalah ketika dia kayo, dia tak galak bersyukur. Dengan cara apa? Ketika kita kayo kan ibadah kita tenang, Bu. Dengan kita kayo, kita pacak sedekah. Dengan kita kayo, kita pacak nolong orang lain. Ini cara wong bersyukur itu. Nah, ketika kita mendapatkan ribuan masalah, pecah dunia ini tak berpihak dengan kita, tapi kita tetap sabar, itu tetap terbaik untuk kita. Ngapa? Karena kita sabar. Segala yang ditetapkan Allah itu yang terbaik untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban, entah itu penyakit, entah itu materi, buntu, kecuali kita mampu menjalaninya. Nah, yang galak terjadi di lapangan itu, Ibu, ketika kita mendapatkan beban, buntu, anak nak makan, anak nak sekolah, pikiran kita pendek, itulah yang terjadi galak bunuh diri. Banyak kejadian. Tadi pagi saya baca WA, ada orang yang gantung diri di Kecamatan Talang Kelapo, seorang sopir. Nah itu, kasihan kan? Nah itu pasti gara-gara ekonomi. Semut, besak kita apa besak semut, Bu? Besak kita kan? Kalau lomba lari, menang kita apa menang semut? Menang kita. Tapi semut pacak tak hidup? Pacak. Ngapo semut pacak hidup, kok kita tak pacak hidup? Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini Allah tanggung rezekinya. Dengan catatan berusaha menguling bayi di kamar sambil main game, datang enggak duit? Sambil nonton drama Cino Dracin CEO yang menyamar, datang enggak kira-kira duit? Tidak, menghayal. Kalau be aku ketemu laki CEO yang menyamar, ada kelokak lah bu, itu tuh drama bu, bukannya kenyataan. Ya, tidak akan kelokak bu. Jadi ketika kita dapat ujian seperti itu, yakinlah Allah njuk rezeki. Tapi dengan catatan usaha. Men kita mendap bayi di rumah, mana rezeki nak datang. Pesan bapak kami dulu, daripada nguling lebih baik duduk. Daripada duduk lebih baik tegak. Daripada tegak lebih baik berjalan. Maksudnya apa? Jadi kita harus punya produktivitas dalam kehidupan ini. Kalau kita galak berusaha, ada bayar rezeki. Maaf, beribu maaf. Yang galak di simpang-simpang 4 itu nah. Hidup baik mereka. Sampai ke mawa anak. Ya tak? Kecil-kecil anak itu kan dibawanya. Sampai ke anak itu besar. No, lari-lari 2 kok, 3 kok. Hidup baik kan mereka? Bener baik? Nah, dia yakin, biarlah dia main-main nih. Tapi dia berusaha pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Akhirnya Allah njuk rezeki. Walaupun kita nyingoknya tak lemak. Kita yang nyingoknya tak lemak, tapi Allah tetap njuk rezeki dia. Nah kita yang tidak main-main di pinggir jalan, ngapa kita tak yakin kalau Allah itu tak bakal nunjuk rezeki untuk kita. Pasti Allah nunjuk rezeki. Ya, jadi wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wong yang berputus asa itu adalah wong kafir. Kafir itu maknanya bukan non muslim baik. Kafir itu ada 2. Satu kafir yang non muslim. Kedua, kafir itu yang kufur dengan nikmat Allah. Tidak bersyukur. Badan sehat, tangan sehat, kaki sehat, tidak galak, berusaha. Apakah itu bukan kafir namanya? Sama, kufur. Ya, tidak galak, mensyukuri nikmat Allah. Ya, Masya Allah Ustaz. Tadi sudah dijelaskan dari awal ya, mungkin tadi ada kehidupan atau realita-realita dalam kehidupan kita yang mungkin nyata sekali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga tadi ada pesan dari Ustaz, jangan berputus asa dari nikmat Allah. Mungkin setelah ini kita akan membahas Ustaz ya, bagaimana bentuk dari rasa lelah itu, apakah memang menjadi ujian dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ustaz tetaplah bersama kami pemirsa. Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Ustadz melanjutkan tadi perbincangan kita yang sempat menjadi pertanyaan saya juga terkait dengan tema kita ketika hidup itu terasa melelahkan. Tapi dalam perspektif iman atau Islam, apakah memang dalam kehidupan yang melelahkan itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita atau seperti apa Ustadz? Silakan dijelaskan Ustadz. Kami izin berdiri lagi Ibu ya. Siap Ustadz. Baik Ibu, tadi kami sudah sampaikan di awal tadi tentang sebuah hadis. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika kita dinjut nikmat, kita bersyukur, itu terbaik untuk kita. Nah, yang galak ini yang redaksi berikutnya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika kita dinjuk cobaan, bala, musibah, kalau kita sabar, itu terbaik untuk kita. Yang cilakonya adalah celakanya adalah ketika kita tidak
Sabar. Nah maka tidak terbaik untuk kita. Kadang ada berpikir di antara kita ibu-ibu ya. Ngapolah. Wong itu kok dak katik susah-susahnya dalam kehidupannya. Berduitlah di dia. Hidup lemaklah di dia. Segala gawe cak mudah galo. Berurusan cak mudah galo. Aku ngurus KTP lagi berbulan-bulan dak selesai. Misal. Apalagi urusan yang lain. Saronian. Ibu, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Jangan kamu ngomong kita beriman kepada Allah sebelum kita dapat ujian. Jadi ujian itu bagian dari keimanan kita. Semakin tebal keimanan kita, semakin bagus keimanan kita, semakin banyak ujian. Makanya pesan almarhum Kiai Haji Zainuddin dulu ibu, kalau kamu dak galak diterpa angin jadi rumput. Tapi apa dampak dari rumput? Ditijak-tijak wong. Tapi kalau kamu nak pengen dak galak ditijak wong, jadi pohon kelapa. Dak ada ditijak wong pohon kelapa. Siapa nak nijak? Tapi siap-siap diterpa angin. Kalau kita ingin punya banyak keimanan, tebal keimanan kita, harus punya banyak ujian, cobaan. Cobaan itu datang dari kita, datang dari wong rumah. Wong rumah, ngapolah belinjangan terus. Awaklah tua. Tahu belinjangan tak bu? Tahu iya. Awaklah tua bangko masih nak belinjangan baik. Itu cobaan juga tuh. Datangnya tapi dari wong rumah. Ada cobaan itu dari anak. Ada cobaan dari cucung. Jadi pokoknya cobaan itu dari mana be? Nah ketika ibu dapat cobaan itu, ingat ayat yang kami baca tadi. Jangan kita ngomong kita beriman kepada Allah kalau kita belum dapat cobaan, ujian. Ngapalah cobaan aku dah habis-habis, berarti iman ibu semakin banyak. Ngapalah cobaan aku besar-besar terus. Giliran wong pecah dak katik cobaan. Berarti iman ibu semakin hari semakin banyak. Celengan ibu untuk di akhirat makin banyak namanya. Tidak usah sedih. Hidup ini paling berapa tahun lagi? Ya tak? Tidak lama lagi. Apalagi yang sudah giginya banyak permisi. Ya tak? Tidak lama lagi kan? Bukan nyumpai, maaf ya. Secara teori itu bu ya. Yang giginya banyak permisi berarti tidak lama lagi. Maka nak sabar. Hidup ini banyak-banyak sabar. Pak, sabar itu ada batasnya pak. Ada tak yang ngomong itu? Ada. Banyak. Sabar itu katik batasnya ibu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabar. Pokoknya sabar. Katik batasnya batas sabar itu. Kecuali kalau sudah urusan akidah. Nabi itu manusia tersabar di dunia. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan agama, baru Nabi marah. Itu bu ya. Kalau urusan dicaci maki, ada tak Nabi membalas? Dia dikatoi dengan nama-nama hewan, ada tak Nabi membalas? Tidak. Wong ngatoi kita dengan nama-nama hewan. Dia dapat dosa, kita dapat pahala. Biar perlu sujuti, ciumi wong itu. Mau kasih bu, kamu sudah ngenjuk pahala gratis. Nyari pahala saro, nak ngaji. Sedut, malas. Ngaji kita dapat pahala, wajar tak bu? Wajar, karena kita begawi. Begawinya dengan cara baca Quran. Kalau kita ngoleng beda, apa tak pahala baca Quran? Tidak. Nah ini adu ngatui kita. Berarti ada dapat pahala gratis. Ngapa nak dibalas untuk apa? Kalau kita malas, apa beda kita dengan dia? Dia ngatui kita dengan nama hewan gug-gug. Ya tak? Ngapa kita nak balas dengan hewan yang lain? Yang sama jeleknya misalnya. Apa beda kita dengan dia? Sama-sama dapat dosa.
Jadi kalau ado ngato, biar kelah. Ado ngato, apa koping itu hilang sebelah? Pernah dak ibu dikate wong koping hilang sebelah? Biar kelah. Dia nak ngoceh sepanjangan, biar kelah. Mulut-mulut dia, biar kelah. Dia dapat dosa, kita dapat pahala. Jadi seperti itu. Jangan Bu, sabar, harus sabar. Aduh Pak, aku tidak tahan lagi Pak. Oh ya Allah Bu. Kita bersyukur lahir di Palembang, besar di Palembang. Coba kalau ibu lahir di pedalaman, yang di dusun pedalaman itu tidak mengenal baju. Nah, mak manalah kita? Yang tidak pernah mengenal istilah gedung, yang tidak pernah mengenal istilah HP, yang tidak pernah tahu yang mana mall. Hidupnya di pedalaman. Masih ada tak wong yang hidup di pedalaman? Masih Bu. Ada teman saya yang tugas di salah satu wilayah Indonesia nih. Masih ada ternyata suku seperti itu, pedalaman seperti itu. Pakaiannya sangat minim. Nih ibu-ibu cantik-cantik. Pecak gadis-gadis. Gadis-gadis ini kan? Hah? Pada masanya. Gadis-gadis ya? Iya, sekarang gadis juga. Gadis tua. Nah, kita bersyukur Bu. Betapapun banyaknya musibah kita masih beruntung. Ya? Ibu ya? Masih beruntung. Baik, Iya. luar biasa. Siap. Silakan Ustaz, tadi sudah banyak kita dapatkan pembahasannya bahwa nanti setiap manusia itu dalam rasa lelahnya itu termasuk dalam ujian. Tapi senantiasa dalam kehidupan ini kita harus terus bersabar Ustaz ya. Sampai nanti akhirnya dari sabar kita itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini ada bunda-bunda yang dari sini mau bertanya Ustaz terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin silakan Bunda langsung saja perkenalkan nama dan juga asal dan pertanyaannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaro dari Majelis Taklim Khairun Nisa Masjid Akbar, Perunasako, Palembang. Izin Ustaz, saya mau bertanya bagaimana supaya ibadah sholat kita terasa khusyuk karena kadang-kadang sedang sholat macam-macam hayal. Betul. Baik. Sudah. Terima kasih Ibu Maisaro. Langsung dijawab mungkin Ustaz ya terkait dengan. Siap. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang akan muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai kiamat pertanyaan yang akan muncul. Akan terus ada. Mak mana caranya supaya sholat khusyuk? Saro Bu. Saro kami lagi tidak baca. Nah itu ya. Siapa yang ngomong baca khusyuk? Saro. Ketika ibu lagi sholat, ada kebakaran, berlari tak? Lari. Nah, berarti khusyuk tak ada? Nah, tapi secara teori untuk kita khusyuk itu adalah ketika kita berpikiran kemana-mana, langsung balik ke bacaan kita. Hayati bacaan kita. Berlari ke pempek, balik lagi ke solat kita. Berlari ke celimpungan, balik lagi ke solat kita. Itu teorinya. Ya? Lagi palak pening, langsung balik lagi konsentrasi solat. Intinya konsentrasi. Itu Bu aja ya. Konsentrasi. Mungkin juga termasuk ketika kita lagi mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita Ustaz. Mungkin hari itu terasa berat banget pikiran kita mau dicurahkan dalam sholat kita. Nah itu seperti apa Ustaz? Apakah ada peraturan tertentu atau dari sholat itu tentu harus kita sholatkan doanya atau apa itu Ustaz amalannya? Jadi ketika kita merasa di titik rendah dalam kehidupan misalnya, pecah masalah tak berhenti-berhenti, tiap hari, tiap menit, tiap detik datang terus. Itu kalau ada iklan-iklan yang di pinggir-pinggir jalan besar itu, berarti sujudmu kurang rendah. Doamu terlalu tinggi. Kita ini berpinta banyak tapi ibadah dikit. Lemak di orang tak lemak di diri. Itulah prinsip manusia itu. Iya. Nah, Bu aja wong ini orang diri ya. Nah, itu. Jadi hidup ini harus seimbang.
ibu punya, ketika ibu masih kecil dulu, usia 6 tahun, 7 tahun. Ketika ibu banyak kendak dengan wong tua pingin nak ngenjuk banyak, dengan catatan kita jadi anak yang baik. Baik. Ketika kita jadi anak yang melawan, kira-kira wong tua galak tak ngenjuk kita. Nah, sekarang ibu sudah ada anak cucung yang masih kecil-kecil. Ibu sayang dengan cucung itu. Segala yang ada di klepe di metu ke galau. Tapi dengan catatan cucung itu cucung yang baik. Kalau cucung tiap hari nakal, banting ke ini, banting itu, segala isi rumah hancur berantakan, malas tak kita ngejuk? Malas. Begitu juga Allah. Sujud kita kurang, maksudnya ibadah kita kurang, sedangkan pintaan kita terlalu banyak. Nah, jangan ingat Allah itu ketika kita buntu baik. Ingat Allah itu ketika kita banyak masalah. Giliran lapang lupa. Lagi makan banyak duit. Lah jam 2:30 diajak kawan kaki belah sekalian cak 5 menit lagi nak asar. Nah, itu namanya lemak di orang tak lemak diri tadi. Setelah dinjok lemak lupa. Giliran dianya miskin, buntu, banyak masalah baru nak ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, menangis-nangis. Air mata palsu. Ya. Air mata buaya. Itu ya Bu Aja. Gimana Bu Maisara, apakah sudah dapat terjawab tadi pertanyaannya Ibu? Sudah terjawab? Sudah terjawab Ibu ya. Ya, jadi yang khusyuk sholat itu hanya segelintir orang. Ya, generasi kita nih yang nak khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya saro nemunya. Kalau memang ada, belajarlah dengan wong itu, Bu. Kami lagi tak baca. Wong khusyuk itu, ya, wong khusyuk itu contoh sahabat-sahabat Nabi. Umar bin Khattab itu lagi ngimam sholat. Saking khusyuknya sholat, di belakang-belakang kan para sahabat. Sahabat lagi sholat galau. Ada wong yang nuja dari belakang tak ketahunan kan? Mestinya yang di belakang itu nului. No, kamu nih. Tidak, khusyuk galau. Nah, generasi kita siapa yang baca itu? Cak kami. Sholat zuhur 3 ke 4. Baik, Ustaz. Itulah posisi sujud itu. Nah, 3 ke 4. Jadi pembelajaran juga untuk kita Ustaz ya ke depannya ya, mungkin ya dalam khusyuknya sholat ini. Baik, Ustaz, kita langsung ke pertanyaan kedua. Itu ada bunda-bunda juga yang mau bertanya. Silakan Bunda yang mau bertanya, silakan perkenalkan nama, majelis taklim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tuturi Handayani dari Majelis Taklim Akbar. Ustadz tadi mengatakan harus bersabar dalam menghadapi kehidupan yang berat ini. Nah, bagaimanakah caranya saat untuk menghadapi kesabaran itu dalam agama Islam? Dan tolong adakah doa dan amalannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Syafi'i, Bu ya, ketika ibu buntu, wong tak tahu kalau ibu lagi buntu. Itulah cara menghadapi kesabaran. Ketika kita lagi banyak masalah, cak kami lanang misalnya, bini gawi nak marah tuh lah tiap hari. Mak mano caranya pas di kantor, wong tak tahu kalau bini kita gawinya marah tuh lah. Itu Bu. Taunya kita nih, alangkah kebahagiaannya bapak itu dengan bininya mesra tiap hari. Padahal di rumah, lakinya tuh pecah ayam sakit. Di kantor, pecah singo dia. Iya tak? Di kantor pecah singo, nunjuk. Pas di rumah, cak ayam sakit. Nah, cak itu Bu, cak mana caranya seperti itulah. Prosesnya latihan. Wong nyengok kita bahagia terus, senyum terus, pecah tak katik masalah, pecah berduit terus. Padahal pening juga dia buntu. Jadi perlulah latihan. Mak mana caranya kata Imam Syafi'i, ketika kamu miskin, wong tak tahu kamu miskin. Wong kiranya kamu kaya itulah. Ketika kamu banyak masalah, tampakkan kepada wong lain kita katik masalah. Kita banyak masalah, wong curhat galau, sangkoi kita katik masalah. Tidak apa-apa Bu, tunjukkan seperti itu. Tapi saran kami, pesan wong tua dulu, jangan galak curhat dengan manusia. Ngapo? Dia dewek lagi ada masalah. Dia dewek lagi tak pacak menyelesaikan masalah dia. Nak curhat dengan dia.
maka curhat terbaik itu adalah dengan Allah. Mak mana cara Allah menjawab? Apakah langsung ngomong? Tidak, dengan cara menyelesaikan masalah. Memberikan ketenangan. Itu Bu ya? Iya. Kalau untuk doa sama amalannya mungkin Ustaz untuk memperluas dan memperkuat sabar kita ada nggak Ustaz? Kalau untuk amal doa khusus tidak ada Bu ya dari kami. Yang penting Ibu latihan. Ya paling dalam bahasa Indonesia boleh. Ya Allah berikan aku kesabaran. Ya kalau nak dibuat ke dalam bahasa Arab juga bisa ya. Allahumma rzuqni sabran jamilan. Ya Allah berikanlah aku ni kesabaran yang sempurna, kesabaran yang bagus nah itu ya. Bagaimana Ibu Tuturi Handayani? Apakah sudah terjawab? Ya baik, terima kasih. Ustaz ada satu pertanyaan lagi dari bunda-bunda ini dari sebelah kiri. Silakan Bunda, perkenalkan nama, majelis taklim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi perkenalkan nama saya Vera dari Masjid Al-Akbar, Perumnas Sako. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara mengatasi lelah hati dan pikiran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tadi Vera. sudah kami sampaikan Bu ya bahwa yang bermasalah itu bukan kita dewek. Jangan ketika kita punya masalah seakan-akan kita inilah yang punya masalah. Di dunia ini kita ini punya masalah kalau Bu. Bahkan sekelas presiden juga punya masalah. Yalah masalah utamanya netizen. Netizen ini kan maha benar dengan segala perkataan Ucapannya. netizen. Ya. Nah jadi setiap orang punya masalah. Ada masalah terhadap pasangan, ada masalah terhadap anak, ada masalah dengan gawe. Dak kati masalah. Ibu nyengok kami, apa kada kati masalah? Banyak Bu, ya buntu. Iya. Kalau ibu-ibu nak ngeluarkan, nah berapa pun. Jadi setiap kita punya masalah, dak kati yang tidak punya masalah. Jadi ketika kita ada masalah, yakinlah bukan kita dewek yang dak punya yang punya masalah. Seluruh wong di dunia ini punya masalah. Alang kelemaknya pegawai TPRI masuk TV terus. Kata siapa? Tanya dengan pegawai ini. Ada tak masuk TV? Tak kate Bu. Ibu-ibu inilah yang masuk TV. Tanyalah dengan pegawai kaget. Pegawai itu iri. Yang kameramen, yang ngatur-ngatur acara. Mana pernah? Beliau nyela lama di sini. Ada tak pegawainya masuk TV? Tak kate. Jadi setiap kita nyengok rumput itu selalu hijau di rumah wong. Betul. Tidak pernah di rumah kita rumput hijau itu. Selalu gersang terus. Makanya banyak-banyak Bersyukur. Betul. Bagaimana Ibu Vera? Terjawab Ibu ya, alhamdulillah. Ustaz, saya pertanyaannya dari saya ini kali ini Ustaz ya. Kalau misalnya kita terhadap kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tuh ketemu sama orang yang sudah kita percaya banget Ustaz ya, tapi akhirnya kita dikecewakan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi pikiran dan juga rasa kekecewaan kita itu terhadap orang yang sudah kita percaya itu Ustaz? Ya, tadi kami sampaikan bahwa pertama jangan galak curhat dengan manusia. Walaupun dia kawan dekat. Nyeritakan aib laki, nyeritakan aib bini. Tidak selamanya dia jadi kawan dekat. Suatu saat dia pacak jadi musuh. Ketika jadi musuh, segala yang pernah kita sampaikan habis dikeluarkannya dengan wong lain. Malu tak kita? Malu. Jadi kalau ada masalah, adu dengan Allah Ta'ala. Betul. Maaf, beribu maaf. Ketika ibu sudah berkeluarga, seandainya masih ada mertua, masih ada ya mertua ya? Masih kan, masih muda galau kan? Iya, masih ada mertua kan? Ketika ibu masih ada mertua, kalau pacak mertua tuh taunya kita ni bahagia terus, tak pernah susah. Padahal tiap hari susah, itu yang pertama. Jangan galak curhat dengan wong. Belum tentu wong itu betul-betul bestie kita. Yang kedua, seandainya dalam pergaulan kata beliau tadi, kita punya kawan dekat bestie. Kita sudah percaya, kita baik. Saking baiknya tuh isi perut kita tunjukkan dengan dia. Tahu-tahu dia berkhianat dengan kita. Mengecewakan kita. Maka tak usah sedih. Berarti dia bukan terbaik untuk kita. Allah akan datangkan yang terbaik lagi untuk kita. Kalau kita kalau wong itu nyakiti kita, yakinlah Allah akan ganti dengan wong yang membalas kita dengan kebaikan. Baik Ustaz. Ya.
Makanya jangan galak muda, dicek lah enak siapa nak dijadi ke bestie itu ya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, nah baru dijadikan rewang ngobrol, rewang minum. Ini kawan bertemu maaf maraton pagi di Kambang Iwa yang maki celana pendek dijadikan bestie. Baru ketemu sekali Ustaz ya. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari bunda-bunda juga yang sebelah Siap. kanan kita. Silakan bunda perkenalkan nama dari Majelis Taklim dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini Ustaz, lain dari tema, boleh ya Ustaz Siap, ya? siap. Berhubung ini masih bulan Idul Adha, kami pernah mendengar seorang ustaz mengatakan kalau waktu batas kurban itu masih boleh di tanggal 14, jangan sampai maghrib. Apakah itu benar Ustadz? Dan minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban itu 4 hari Bu aja ya. 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dak katik tanggal 14. Kapan batas tanggal 13 itu? Menjelang maghrib. Ketika azan maghrib atau masuk waktu maghrib, sudah masuk tanggal 14, sudah tanggal beda itu. Apalagi besoknya, paginya, siangnya, sorenya tambah. Tapi itu Ustaz, seorang Ustaz yang mengatakan. Makanya saya di sini untuk bertanya apakah itu benar. Yang berkatakan itu adalah seorang Ustaz. Mengatakan kalau masih tanggal 14 ya, tapi batas waktunya jangan sampai maghrib. Siap, mungkin kita salah dengar baik, tak buat jaya, ya kita berbaik sangka, kita salah dengar. Jadi batasan kurban itu, masa kurban itu 4 hari. 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Daerah masing-masing. Ya. Baik, gimana Ibu? Siap. Pertanyaannya sudah dapat terjawab ya, kira-kira ya? Terima kasih Ustaz, kalau demikian nanti kita masih pelajari lah ya. Iya, betul, dicari lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, Ustaz kita akan menjawab Siap, pertanyaan siap. dari pemirsa di rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu perkenalkan nama, dari mana dan juga pertanyaannya, Bu. Kami dari Majelis Taklim Siratal Mustaqim Baru. Saya mau nanya sama Ustadz ya, Tat. Siap, Kita siap ini Bu Haji. sering bersedekah, tapi yang selalu kita sedekahin tuh orangnya tuh gimana ya, kayaknya kurang berterima kasih. Jadi kita ini kayak apa, nggak ikhlas. Gimana supaya hati kita ini ikhlas? Makasih, Tat. Baik, Belum terima ya. kasih. Makasih atas jawabannya. Siapa namanya, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya dari Majelis Taklim di Bombaru Dari katanya, Ibu Ustaz ya. Nurlina. Ibu Nurlina, Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu. Ini katanya pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah bersedekah tapi orang yang dia menerima sedekah kita itu kurang berterima kasih atau kurang baik sama kita, Ustaz, bagaimana? Siap Bu Aja Nurlina. Ada beberapa konsep sedekah. Pertama Bu ya, istilah wong tua kita dulu, kalau ketika tangan kanan ngenjuk, tangan kiri tidak usah tahu. Saking kita harus membentuk keikhlasan dalam diri kita. Ya, kita ngenjuk wong tu tak boleh tahu. Itu satu, untuk melatih keikhlasan. Jadi wong itu nak bersyukur, nak idak, terserah dia. Nak terima kasih, nak idak, itu urusan dia. Ya, kita sudah ngenjuk. Itu untuk melatih keikhlasan. Tangan kanan ngenjuk, tangan kiri tak boleh tahu. Itu kiasan. Jangan kaget pas beneran sedekah lah jenjang itu. Itu ini kiasan ya, bukan berarti nak dipraktikkan itu kaget tangan disumputi, bukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sedekah yang paling baik itu didahulukan adalah keluarga dulu. Wa atizal qurba haqqahu. Kalau kita lah sudah berkeluarga ini, kita punya 5 beradik misalnya, ada beradik itu yang kaya ada. Betul. Ada maaf, yang kurang kaya. Ada. Nah, daripada ngenjuk wong lain, lemak ngenjuk Saudara. dulur dewe. Ini dengan wong lain pecah baik ni on. TF. Segala isi barang lemari dinjuk ke. Segala cincin yang mewah-mewah dinjuk ke. Jam tangan yang mewah-mewah dinjuk ke. Nak dikatai supaya dia wong baik, hobi bersedekah dengan dulur dewek
pelit, getah bahasa, GB. GB. Ya, getah bahasa medit. Oke Ustaz. Jadi gimana Ustaz kita menyikapinya tadi? Kalau bisa Itu tadi Ibu ya. tangan kanan Satu memberi. konsepnya tangan kanan ngenjuk, tangan kiri tidak boleh tahu. Tahu, Artinya dia nak bersyukur, dia nak terima kasih. Nak tidak itu bukan urusan Bukan kita urusan lagi. kita, betul. Ya, kalau selagi kita berharap dia terima kasih, melayani kita, berarti belum ada keikhlasan yang seutuhnya. Kalau sudah ngenjuk itu sudah ada satu lagi. Iya, betul. Ya, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah dibayang-bayang. Yang nak diungkit-ungkit dibayang itu dosa kita. Nah, itu boleh. Walah kebanyakannya diampuni tidak ya oleh Allah ya. Kalau amal kebaikan tidak usah diungkit-ungkit. Baik, oke. Semoga Bu Nurlina tadi terjawab pertanyaannya Ustaz ya. Selanjutnya boleh bunda-bunda yang masih mau bertanya, silakan bunda dari depan. Silakan bunda, perkenalkan nama dari majelis taklim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani dari Majelis Taklim Akbar. Ustadz, saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kami sering merasakan, saya khususnya sering merasakan adanya rasa lelah, capek, jenuh, bosan gitu. Nah Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketika sinyal tubuh kita menghadapi keadaan seperti itu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita langsung pertanyaan selanjutnya dulu Ustaz, Oh, ya, iya, biar langsung boleh. pertanyaan kedua. Boleh Ibu selanjutnya pertanyaannya biar langsung digabung nanti jawabnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari Masjid Islam Akbar. Saya bertanya Ustadz, bagaimana caranya kalau kita berdagang usaha kita itu lancar, tenang, tidak ada yang mengganggu itu. Bagaimana Ustadz dan bagaimana doanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung pertanyaan dari Bu Lilis terlebih Siap. dahulu Ustaz ya. Ibu, yang pertama ya, iman itu setiap makhluk itu beda-beda. Untuk malaikat yazidu wala yangkus. Imannya para malaikat itu selalu nambah, tidak pernah berkurang. Imannya manusia yazidu wa yangkus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi ada kalanya kita ni semangat ibadah, ngaji banyak berjus-jus sampai ke jus pokat habis. Ya. Pokoknya sehari itu banyak nih ibadah. Hobi sedekah hari itu, hobi ngaji, hobi berzikir, hobi salat. Duha biasanya 2 rakaat jadi 4, 6, 8, 10, 12. Lagi hobinya. Isinya pertamax turbo. Nah, pas lagi malasnya, ya Allah, salat sunat qabliyah ba'diyah lagi dak. Yang penting wajib jadilah. Lesu. Iya, kadang-kadang nak berdoa lagi lesu. Habis salam kanan kiri. Wajar, karena manusia. Kadang imannya bertambah, kadang imannya lagi labil. Nah, pas lagi bertambah lagi kencang, kebut kelah Bu. Pas lagi kita lagi masa sedut, malas ya, maka ada salah satu obat hati itu bergaulah dengan orang-orang soleh. Oh, kita temui kawan yang rajin ibadah, kita datangi ustazah, biar apa ngecas lagi. Iya, kalau lanang ngecasnya seminggu sekali di hari Jumat. Ialah mendengarkan khutbah Jumat kalau tidak tidur. Kalau dia tidur, tambah low itu baterainya, tambah berkurang. Nah, kalau ibu-ibu pagi-pagi ada Ustadz Maulana jamaah, Betul. ada Mama Dede, itulah obat ngecas kita. Ya, mereka yang membangkitkan, ada yang belaga itu Ustadz Hilman ya. Hilman. Itu kami galak dengar, bagus juga puitisasi. Itu. Iya. Jadi ketika iman kita lemah, buka TV nonton ceramah-ceramah. Pak, ganti TV, ada YouTube. Buka Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Buka siaran langsung Mekah. Ya Allah, kapan aku baca sholat di depan itu, depan Ka'bah. Sudah sholat depan Ka'bah kan?
Ada yang belum? Ya Allah, semoga yang belum cepat sholat di depan Ka'bah. Yang kedua tadi apa ya? Yang berdagang dari dagang, ya? Farida, ya. Pak, mak mano dagangan ini biar lancar, luncur, sesuai dengan harapan. Jawabnya jujur. Rasulullah itu berdagang jujur. Ada iklan dari salah satu TV swasta di Palembang ini. Ada seseorang berjualan jeruk. Jeruk manis, jeruk manis, jeruk manis. Oh, misalnya 10.000, anggap sekilo. Dibelilah. Ini apa Pak? Iya, belinya lah sekilo, 10.000. Pas balik, dicecep, masam. Marahlah dia. Akhirnya dia datang ke tempat si penjual itu. Kata kamu manis. Rugi aku. Ngapa? Masam. Berhentilah aku kalau tahu ini masam. Maaf bay, hilang duit aku 10.000. Rugi. Kau lo mak rugi 10.000, aku rugi. Berpeti-peti ada. Masam galau. Nah kan akhirnya tidak galak lagi kan membeli. Kecewa. Jadi kalau bagus, katakan bagus. Kalau jahat, katakan jahat. Ini galak kita mau aku tidak apa-apa, untung 500 yang penting laris. Padahal untungnya 50.000. Seringnya itu di pasar. Kalau kita galak nak beli, "Hai Pak, Bu, kami ini tidak perlu nak nyari untung banyak. Untung 500 perak jadilah," katanya. Itu kan namanya mudike, tak ada bahasa Cinanya. Ngicui. Tidak tahu. Ya, jangan galak itu, Bu ya. Jadi jujur. Pak, apa doanya? Ada seliweran di media sosial. Saya tidak takut menjadi miskin kepada hamba yang maha kaya. Saya lupa itu ya, nanti kita tuh. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Ibu Lilis dan Ibu Farida? Apakah terjawab pertanyaannya sudah? Sudah terjawab ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir terkait dengan tema kita hari ini, ketika hidup terasa melelahkan. Luar biasa sekali sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, mulai dari bagaimana kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dihadapkan rasa lelah itu sendiri, dan cara kita untuk menghadapi rasa lelah dalam kehidupan Islam itu seperti apa. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Dodi sudah menemani dan memberikan bahasan yang luar biasa terkait tema kita hari ini, ketika hidup terasa melelahkan. Tentunya pemirsa, banyak pelajaran yang dapat kita ambil pada sore hari ini, bahwa setiap manusia pasti akan dihadapi oleh ujian kehidupan. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk senantiasa bersabar, berikhtiar, memperkuat ibadah, dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan yang telah Allah janjikan. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dakwah TVRI, insya